ada penculikan. Saya merawat Rehan yang sedang sakit parah. Bapak bisa lihat di dalam. Nah, kamu sudah berbohong kan? Aku tahu. Kamu yang udah menyembunyikan Najwa dan juga Rehan. Sekarang katakan, di mana mereka? Apa benar tuduhan kamu itu, Dio? Najwa dan Rehan bisa jelasin. Apakah aku penculik atau penyelamat mereka? Udah, aku nggak peduli. Sekarang mereka di mana? Silakan masuk. Permisi, buka pintunya. Kami polisi. Permisi, buka pintunya. Selamat siang. Siang, Pak. Kami dari kepolisian ingin menggeledah rumah ini untuk mencari korban penculikan. Penculikan? Ya, Silakan, Pak. baik. Halo? Najwa dan Rehan sudah ditemukan. Kembali ke markas. Siap. Kami permisi, Bu. Silakan, Pak. Selamat siang. Siang. Syukurlah, akhirnya aku bisa ketemu dengan kalian. Sekarang kalian tinggal bilang ke polisi. Apa sebenarnya yang udah terjadi sama kalian? Kau bisa jawab pertanyaannya, Najwa. Nggak usah nggak enak sama aku. Apa benar kamu dan Rehan merasa aku culik? Atau mungkin Rehan yang mau jawab? Kita nggak bisa lama-lama karena tim dokter udah nunggu. Ya Allah, ini adalah kesempatan untuk bisa melarikan diri. Tapi bagaimana dengan istri dan calon anakku? Ya Allah, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku memang tidak rela hidupku tergadai oleh Priti. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suamiku juga tidak berdaya. Tunggu, ditangkap. Bapak lebih baik secepatnya pergi dari sini. Kalau memang sudah tidak ada keperluan lagi. Itu nggak bisa. Saya nggak akan pergi dari sini sebelum saya ngebawa Najwa. Hah? Najwa? Ya. Saya cuma pengen membawa adik saya Najwa pergi dari sini. Karena saya khawatir dia akan disakitin sama Priti. Kalian kenapa diem aja? Kamu nggak perlu takut sama Priti. Kamu bilang aja semuanya sama polisi. Sekarang kamu punya kekuatan untuk memenjarakan dia. Ayo Najwa. Sekali lagi, kami ingin bertanya, apakah benar kalian berdua ini disekap dan dianiaya oleh saudari Priti? Saudari Najwa, kami semua di sini menunggu penjelasan dari saudari.
Begini Pak, saya dan suami saya tidak merasa diculik oleh Priti. Najwa, apa yang barusan kamu katakan itu benar? Iya Dian, ternyata selama ini Rehan sakit. Dan Pritilah yang merawat Rehan selama ini. Najwa, aku tahu sekarang ini kamu sedang berbohong. Udah, kamu nggak perlu takut lagi sama Priti. Kamu bilang aja semuanya sama polisi, Najwa. Ayo bilang semuanya. Kalau kamu terus-terusan berdiam diri kayak gini, masalah ini nggak akan pernah selesai. Ayo tinggal bilang ke polisi aja. Ayo Najwa. Tidak Dian. Apa yang dikatakan Najwa adalah benar. Priti selama ini tidak pernah menculik kami. Tapi Rehan, Dion, aku mengerti. Dan kami berterima kasih karena kamu sudah perhatian. Terima kasih banyak karena kamu sudah mencemaskan aku dan Najwa. Kami baik-baik saja. Jadi kamu tidak usah cemas. Min, buka pintunya, Min. Jangan pernah cerita soal keberadaan saya di sini. Karena saya nggak akan segan-segan sama kamu. Kalau kamu nggak nurut sama saya. Min, buka pintunya. Kamu kemana sih? Kok lama sekali keluarnya? Ada apa sih di dalam ya? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Tadi saya cuma ketiduran aja. Kamu di sini kerja. Jangan males-malesan. Ya udah cepat sana, bikin air untuk Non Priti dan tamu-tamunya. Iya, Bu. Aku bilang nggak ya soal orang yang sekarang lagi ada di kamar ini? Kok diam aja? Cepet, ya. aku yakin Najwa pasti sedang dalam tekanan Priti. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Priti? Ada apa denganmu, Dion? Saya lihat tadi kamu membawa polisi dan masuk rumah Priti. Ini sama sekali bukan urusan kamu. Hei, saya sedang bertanya sama kamu. Buat apa aku jawab pertanyaan kamu? Kamu juga sama sekali nggak menjawab pertanyaan aku. Saya ingatkan. Jangan permainkan saya. Kamu cuma harus duduk pada perintah si bos. Karena saya selalu mengawasi dan juga mengontrol kamu. Juga Najwa. Aku bingung ya. Kalian itu maunya apa sih sebenarnya? Sibuk banget ngurusin hidup aku dan juga Najwa. Dan ingat, aku sama sekali nggak kerasa terancam sama kalian. Dasar pas kepala. Suatu saat nanti kamu akan tahu siapa saya. Lagian ngapain sih pakai topeng segala? Buka aja topengnya biar aku tahu siapa kamu. Apa selama ini saya pernah mencelakakan kamu? Ya mungkin belum. Mungkin sekarang saatnya. Karena kamu sudah tidak bisa diajak kerjasama. Oke. Ya, udah lepas. Oke. Loh, udah. Ya udah. Aku ceritain semuanya ke kamu. Terima kasih Najwa. Ternyata kamu penuh pengertian dan bisa diajak kerjasama. Aku berjanji sama kamu kalau aku menikah sama Rehan, aku akan menjadi istri yang baik. Dan kita berdua bisa sama-sama menghormati satu sama lain dan mengurus rumah tangga kita dengan baik.
Jadi tugas aku melayani Rehan dan kamu bisa fokus sama bayi kamu. Priti, tapi saat ini Rehan sedang sakit. Aku harus merawat Rehan. Najwa, mengurus orang sakit itu capek. Dan aku gak mau kandungan kamu kenapa-napa. Jadi lebih baik kamu banyak-banyak istirahat. Biar aku aja yang nemenin Rehan. Kamu gak usah khawatir, Priti. Aku bisa menjaga kesehatan aku. Jadi aku mohon saat ini biarkan aku mengurus Rehan. Apalagi saat ini kamu juga masih belum nikah dengan Rehan. Rasanya gak etis kamu mengurus suami orang lain. Kamu bisa diatur gak sih? Astagfirullahaladzim, Priti. Najwa, aku udah baik ya sama kamu. Jangan kamu manfaatkan kebaikan aku. Kamu harus nurut sama aku kalau kamu gak mau punya suami yang buntu. Najwa, kamu harus ingat ya. Aku gak suka kamu merasa punya hak lebih atas Rehan daripada aku. Sekarang aku punya hak atas kalian berdua. Karena aku yang biayain kalian. Ngerti? Halo? Ibu Priyanka, ini Priti. Priti? Mau apa kamu telepon ibu? Saya ingin mengundang ibu ke rumah besok. Untuk membicarakan soal pernikahan aku dan Rehan. Apa? Kamu ingin menikah dengan Rehan? Priti, jadi selama ini Rehan itu ada bersama dengan kamu? Jadi selama ini kamu telah membohongi ibu? Priti, jangan mimpi kamu. Kamu tidak akan ibu restui menikah dengan Rehan. Karena kamu telah membohongi ibu selama ini. Terserah apa kata ibu. Tapi satu hal yang pasti, kami akan tetap menikah. Ada atau tidak ada ibu. Kamu itu tidak usah mimpi di siang bolong ya. Rehan sama sekali tidak mencintai kamu. Rehan itu kan sudah mempunyai istri, yaitu Najwa. Apa kamu itu tidak malu mengejar-ngejar suami orang? Dan apa hak kamu sampai kamu ingin menikah dengan Rehan? Najwa sudah mengizinkan saya untuk menikah dengan Rehan, Bu. Ibu sama sekali tidak peduli mau Najwa menyetujui Rehan menikah dengan kamu atau tidak. Yang sekarang ibu inginkan adalah Rehan segera menikah dengan Bella. Dan sekarang juga ibu minta kamu kembalikan Rehan anak ibu. Segera, sekarang juga. Ibu Priyanka, mungkin saya memang tidak sekaya Bella yang mencuri harta orang lain. Tapi saya punya hati yang baik dan tulus. Saya rela menikah dan menjadi istri kedua untuk Rehan. Apalagi sekarang kondisinya Rehan sedang sakit. Dan saya berharap dengan kedatangan ibu, Rehan bisa jadi sembuh. Priti, dengar ya. Rehan itu dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah mencintai kamu, Priti. Dan Rehan itu sudah menjadi suami orang lain. Kamu itu kasihan sekali ya. Di mana harga diri kamu, Priti? Mengejar orang yang sama sekali tidak pernah mencintai kamu dan tidak akan pernah mencintai kamu. Kamu dengar sendiri kan? Aku rela dihina sama ibu kamu. Itu karena aku cinta sama kamu, Ren. Tolong, Priti. Seharusnya itu tidak perlu kamu lakukan. Lagi pula, untuk apa kamu bawa-bawa ibuku dalam masalah ini, ya kan? Tapi aku ingin kita semua bahagia, Ren. Aku akan berusaha untuk bujuk ibu kamu. Bukannya kamu yang minta aku untuk bersikap baik seperti Najwa. Oke, ya sudah, sekarang tolong panggilkan Najwa agar kemari. Najwanya lagi tidur. Kasihan dia tadi kayaknya lagi capek. Apalagi sekarang dia kan sedang hamil. Aku takut kenapa-napa sama bayinya. Ya, kamu benar. Ray, kalau kamu perlu apa-apa, kamu minta aja sama aku. Jangan ke Najwa. Kasihan Najwa. Tadi dia marah-marah soal biaya. Aku maklum. Aku ngerti dia gak punya uang. Kamu serahin aja semuanya sama aku. Karena aku cinta sama kamu dan aku rela menjual semua ini. Bahkan rumah ini. Untuk kesembuhan kamu. Mana mungkin Najwa bicara seperti itu. Apalagi mengeluh soal keadaanku. Aku tidak akan terpengaruh oleh Priti.
Aku bukan anak kecil yang bisa begitu saja percaya dan terpengaruh siasat seperti yang dia mainkan. Rehan, sedang apa kamu sekarang? Apa kamu sedang berduaan dengan Priti? Rasanya aku gak percaya. Kamu sengaja memperlakukan aku seperti ini. Kamu pasti tahu. Aku akan tersiksa melihat kamu menikahi wanita lain. Ya Allah, aku gak bisa berbuat apa-apa. Kalau Rehan merasa semua ini buat kebaikan kami berdua. Ya Allah, pilih jalan yang terbaik untuk kami.